Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya Wiwi Astuti di podcast KKN Unsud Pegalongan 2021 episode 4. Nah, pada episode kali ini kita akan berbicara tentang vaksinasi. Nah, pada kesempatan kali ini juga kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Pak Antoni selaku petugas Promkes atau promosi kesehatan di Puskesmas Kecamatan Patik Raja. Selamat pagi Pak Antoni. Ya, selamat pagi. Bisa perkenalan dulu? Oke, saya perkenalan dulu. Nama saya Antoni Kurniansyah. Saya dari bidang atau penanggung jawab dari bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Puskesmas Patik Raja. Iya Pak, jadi untuk podcast kali ini kita akan mengusung tema vaksinasi. Oke. Kan vaksinasi ini masih menjadi hal yang ada yang menerima dan ada yang tidak ya Pak. Pro kontra ya. Iya, pro dan kontra. Nah, sebetulnya untuk apa sih Pak kita itu vaksin? Iya. Sebenarnya vaksinasi itu apa ya? Untuk membentuk herd immunity ya. Herd immunity nantinya supaya tubuh kita itu sudah punya kekebalan tubuh ya. Kekebalan tubuh yang nantinya apabila kita terpapar COVID, tubuh kita sudah bisa melawan virus tersebut ya, dan untuk mengurangi derajat keparahan atau kegawat daruratan dari penyakit COVID yang ditimbulkan ya. COVID itu nanti kan ada gejala-gejala yang sebenarnya harusnya tidak harus parah seperti itu, bisa dicegah dengan vaksinasi ya, seperti itu. Jadi yang namanya vaksinasi insya Allah itu aman dan halal karena sudah diuji juga ya. Jadi udah diuji juga secara masif ya oleh pemerintah ataupun dunia, dari WHO juga yang ada perizinannya juga. Jadi tidak usah takut lagi untuk divaksin. Insya Allah vaksin juga dari MUI sudah dinyatakan halal. Jadi insya Allah vaksin itu aman dan halal. Iya, gitu. Sudah aman dan halal ya, dari ya, BPOM juga udah ada izinnya semuanya. Nah, tapi Pak, terkait keamanan itu kan masih ada masyarakat yang takut divaksin karena ada yang menyebutkan takut meninggal, terus takut nanti malah jadi positif COVID gitu Pak. Itu bagaimana sih Pak? Ya, oke. Jadi ada beberapa, seringkali kita mendengar berita ya, yang sebenarnya itu kurang pas atau hoax ya, sebenarnya. Contohnya vaksin itu kalau kita di swab itu positif ya, jadi belum tentu. Bisa aja kita waktu divaksin itu kita sudah terpapar dulu ya, sudah terpapar dulu, makanya waktu di swab itu positif. Tapi kebanyakan ya enggak kayak gitu, kalaupun di swab ya negatif. Dan sebenarnya vaksin ini juga ada reaksi atau efek samping ya, tapi tidak semua orang merasakannya. Jadi ada beberapa pasti yang merasakannya, contohnya ada timbul demam, ada yang enggak enak badan, itu wajar ya. Dan seperti halnya kayak anak-anak kecil divaksin ya, atau diimunisasi itu sama, efek sampingnya seperti itu. Jadi karena ini mungkin baru ya, jadi timbulnya masyarakat lebih masih kurang percaya gitu ya. Jadi karena ini masih vaksin baru intinya, karena ini kan di era pandemi dan baru kali ini terjadi di tahun 2019 kan, vaksin keluar 2021 kan. Jadi kan makanya masyarakat masih agak ragu. Dan mengenai efektivitas ya. Nah, efektivitas itu karena kita itu belum herd immunity, masih under 30% lah ya. Jadi di bawah 30% warga Indonesia itu yang sudah divaksin. Jadi belum terbentuk herd immunity. Makanya kita tetap harus untuk mematuhi protokol kesehatan, belum boleh untuk melepas itu semua karena kita belum terbentuk herd immunity. Jadi kita harapkan masyarakat tidak usah ragu lagi, tidak usah takut ya. Jadi makanya itu ada kesan, itu nanti kalau divaksin bakalan kena lagi. Memang kena, cuman derajat keparahan penyakit yang ditimbulkan atau gejala yang timbul itu tidak separah yang orang yang tidak divaksin, seperti itu. Dan penyembuhannya itu lebih cepat daripada orang-orang yang tidak divaksin kayak gitu. Jadi memang perlu masyarakat ketahui hal-hal yang demikian, karena berita buruk itu lebih
mudah beredar daripada berita baik. Ya itu yang harus dibiasakan dalam menyebarkan beritanya hal-hal yang positif, yang baik, intinya seperti itu. Dan sebetulnya untuk membentuk antibodi itu kan butuh waktu ya Pak ya? Oke. Ya, jadi untuk vaksinasi itu sendiri kan ada 2 dosis ya. Iya. Jadi 2 dosis untuk yang pertama itu nanti jaraknya untuk mendapatkan dosis yang kedua adalah 28 hari ya. Dan untuk menjadikan antibodi yang benar-benar sudah terbentuk dengan baik itu di atas 1 bulan sampai 3 bulan itu sudah bagus. Jadi tubuh itu udah beradaptasi dan udah membentuk kekebalan yang sempurna, intinya seperti itu. Dan makanya harus dijaga. Tidak menutup kemungkinan habis vaksin yang pertama, belum vaksin yang kedua orang terpapar positif, bisa. Dan nanti nunggu 3 bulan setelah dia terpapar baru boleh divaksin lagi untuk yang kedua kali. Nah, terus kemudian baru divaksin yang kedua besoknya terpapar COVID, bisa saja seperti itu. Jadi makanya kita harus tetap prokes. Kadang kan orang itu lalai ya. Jadi mentang-mentang sudah divaksin, terus aku udah divaksin, ini udah punya kekebalan. Terus kemudian dia lepas masker dan nggak jelas ya di sana, ternyata terpapar. Jadi itulah yang nantinya menyebabkan orang itu bisa terpapar dan nanti paradigma masyarakat menjadi itu divaksin kok masih bisa kena, jadi kan ragu ya. Sebenarnya bukan masalah itunya, karena kita belum terbentuk herd immunity atau kekebalan kelompok ya. Nah itu. Terus sebetulnya vaksin itu kita konfirmasi ya Pak. Okay. Sebetulnya vaksin itu tidak menyebabkan hasil swab itu positif ya Pak ya? Enggak ya Pak? Tidak. Kecuali kalau kita tes antigen ya Pak? Ya, jadi memang itu itu tidak ada hubungannya. Intinya kalau kita divaksin terus kita di swab itu terus dia positif COVID itu tidak. Jadi ya, kecuali kalau orang tersebut itu sebelum divaksin ataupun sudah terpapar COVID lah, itu nanti hasilnya akan positif seperti itu. Kemudian untuk vaksin yang tersedia untuk masyarakat saat ini itu apa aja sih Pak vaksinnya? Oke. Sebenarnya ada banyak vaksin ya, sekitar 5 kalau nggak salah. Itu ada yang vaksin Nusantara ya, itu yang digunakan juga ada juga AstraZeneca, Moderna, Pfizer, kemudian Sinovac ya dari Bio Farma, Sinopharm juga ada. Jadi ada beberapa vaksin, tapi yang digunakan kepada masyarakat itu adalah Sinovac ya. Terus kemudian AstraZeneca. Itu yang untuk umum ya saat ini ya. Jadi itu yang sudah diuji efikasinya lebih bagus dan aman ya, dikatakan aman oleh BPOM dan WHO dan dapat digunakan di Indonesia. Itu. Jadi yang dipakai itu Sinovac dan AstraZeneca ya Pak. Ya. Nah, dan nanti akan muncul lagi yang itu dari vaksin Nusantara ya. Nanti pasti itu juga digunakan karena baru kemarin belum lama mendapatkan izin untuk diproduksi kayak gitu. Dan masih dalam pengujian waktu itu ya. Makanya semoga lekas digunakan untuk vaksin Nusantara itu. Kemudian tadi kan yang dipakai itu Sinovac dan AstraZeneca ya Pak sejauh ini. Nah itu 2 vaksin itu bisa dipakai oleh semua usia nggak sih Pak? Ya, jadi untuk prioritas dari pemerintah saat ini adalah masih untuk lansia ya, lansia untuk umur 50 tahun ke atas, kemudian untuk 18 tahun ke atas juga ada, tapi itu biasanya untuk vaksinasi terpusat ya. Contohnya kalau di Purwakarta di GOR atau itu bisa lewat faberaya.banyumaskap.go.id atau bisa juga lewat pedulilindungi.id. Bisa di rumah sakit kalau salah. Jadi tergantung nanti fasilitas kesehatannya di mana, bisa pilih. Kalau di pedulilindungi, kalau faberaya biasanya terpusat. Contohnya di GOR ataupun di DKP-nya sendiri ataupun di Korem. Jadi untuk yang divaksinasi yang sudah berumur 18 tahun ke atas bisa daftar ya Pak di Faberaya, di Faberaya atau Peduli Lindungi ya Pak. Ya.
Kemudian tadi kan vaksin itu boleh digunakan saat ini hanya untuk yang umur 18 ke atas ya Pak. Kemudian untuk kondisi tertentu seperti ibu hamil itu boleh tidak Pak? Untuk saat ini sudah ada vaksin untuk ibu hamil. Jadi tidak boleh dan dianjurkan ibu hamil itu harus divaksin karena tidak untuk kemungkinan pada kalau misalnya dalam ibu hamil itu apabila terpapar ya terdeteksinya di situ COVID-nya, virusnya, ya kan nanti mengganggu proses kelahiran. Jadi untuk ibu hamil ini sekarang malah diperbolehkan bahkan dianjurkan ya Pak? Karena salah satu resiko tinggi memang Terus kalau misalnya sudah pernah terkena COVID, kemudian kita masih harus vaksinasi tidak sih Pak? ya, jadi apabila kita belum pernah vaksinasi nih terpapar COVID, ya tetap harus divaksin. Tapi tunggu 3 bulan pasca terpapar COVID itu. Ya, jadi kita harapkan walaupun belum divaksin dan sudah pernah terpapar, sudah punya imbalan secara alami, tapi kita harapkan untuk tetap divaksin. Nanti tunggu 3 bulan. Ya. Kemudian misal saya sudah vaksinasi dosis pertama, kemudian saya tiba-tiba terkena COVID. Nah, itu untuk vaksinasi dosis keduanya kapan itu? Tunggu 3 bulan setelah pasca terpapar itu. Jadi tunggu 3 bulan baru vaksin itu yang kedua kali. Nah, itu perlu dikomunikasikan pada tenaga kesehatan yang ada di wilayah. Jadi dikomunikasikan ke Bisa ke bidan desa atau langsung ke puskesmas itu bisa. Atau tempat vaksinasi awal dia divaksin. terus kalau misal untuk dosis keduanya itu kita terlambat gitu Pak, itu bagaimana? Tidak apa-apa atau? Tidak masalah. Kalau seumpamanya untuk dalam jangka waktu kita untuk vaksinasi kedua kalau kita terlambat karena ada acara atau dia sakit, dia ditunda. Jadi bisa untuk hari kapan di vaskes tersebut ada vaksinasi. Jadi tanyakan dulu kepada petugas kesehatan, entah tanya petugas desa atau masyarakat desa atau petugas terkait rumah, atau bisa langsung ke puskesmas atau vaskes yang awal dia divaksin. Kapan ada vaksinasi ulang. Jadi walaupun terlambat kita masalah. Terus kalau misal kita sudah divaksin itu sebenarnya kita masih bisa terkena COVID tidak Pak? Ya, itu tadi vaksinasi adalah upaya kita semua ya. Setelah kita melaksanakan prokes, kita tetap harus divaksin karena supaya tubuh kita itu punya kekebalan. Jadi kita punya kekebalan bukan berarti kita tidak akan terpapar COVID. Jadi bisa saja kita pernah terpapar, tapi tubuh kita tuh sudah divaksin kan, bisa punya kekebalan dan akhirnya tubuh kita sudah bisa melawan ada yang tanpa gejala, ada yang bergejala. Jadi biasanya syukur-syukur tidak ada masalahnya, masa tidak ada gejala yang parah, sebenarnya dia biasa aja walaupun dia terpapar ya, itu banyak sekali. Jadi contohnya dia sudah divaksin, dia kontak dengan pasien positif, ternyata dia PCR negatif dan dia tidak pernah gejala yang lain-lain. Jadi kan berarti dia daya tahan tubuhnya atau antibodinya sudah terbentuk dengan baik kan? Gitu. Kemudian biasanya juga kalau terpapar gejalanya itu sudah terlalu parah, beda seperti orang-orang yang belum divaksin. Terus kan ada anggapan seperti yang sebelumnya Bapak bilang tadi, setelah vaksin masih bisa kena COVID juga loh, nggak usah vaksin gitu ya Pak ya. Nah itu kita konfirmasi berarti kita tetap harus vaksin ya Pak ya? Ya, harus tetap vaksin karena ya gimana lagi karena kita selain prokes juga harus tetap divaksin karena kita kan prokes itu pencegahan dari luar. Kalau vaksin dari dalam, kalau divaksinnya kita lakukan itu adalah ikhtiar kita semua. Diniati aja ibadah. Salah satu amal jariah karena niat kita untuk melindungi diri dan orang lain. Tidak dari paradigma atau stigma negatif terhadap vaksin itu gini nggak usah.
karena buktinya yang lain divaksin ya aman-aman aja kan, jadi nggak ada intinya tidak usah kalau punya dia nggak percaya tidak usah mengatakan merasa tidak percaya itu yang nantinya adalah merugikan orang lain itu yang bahaya. Jadi harus dihindari. Kita harapkan untuk tidak menyebar hoax, saring dulu sebelum sharing. Dan kita konfirmasi juga ya Pak, sebetulnya kan tujuan vaksinasi itu bukan untuk menangkal COVID sepenuhnya ya Pak, tapi untuk mengurangi gejala ya Pak. Untuk pencegahan, jadi semua untuk pencegahan. Ya. Apabila terpapar kan kita udah punya kekebalan dulu, contohnya apa ya namanya? Kalaupun kita naik motor udah hati-hati, yang penting kita udah pakai helm dulu, sudah terlengkap ya. Walaupun kita kena musibah, kegarungannya udah kecelakaan kan nggak parah. Beda sama yang sama ngebut, nggak pakai helm, ya kecelakaan otomatis parah. Bedanya di situ. Terus begini Pak, ada salah satu lagu itu yang mengatakan hidup sampai bilang seperti ini. Coba kalau misal ada produk Cina dan produk Amerika, coba panjenengan pilih yang mana ya gitu. Jadi ceritanya warga ini tidak percaya Pak dengan vaksin yang sekarang karena vaksin ini buatan Cina gitu Pak. Itu bagaimana Pak? Jadi semua produk vaksin, entah itu Moderna, Pfizer, kemudian Sinovac, atau vaksin yang lainnya, itu sebenarnya sama aja, ya, sama aja. Cuma kenapa kok di Indonesia dipakainya itu Sinovac atau yang Moderna ya? Itu karena ada rantai dingin. Rantai dingin itu kayak penyimpanannya itu harus di bawah minus berapa itu. Nah Indonesia kan belum punya. Untuk menggunakan contohnya yang dulu-dulu tuh yang zamannya Moderna ataupun Pfizer ya. Jadi kita belum mampu karena kita belum punya tempat penyimpanan yang bagus ya. Yang mumpuni adalah yang Sinovac itu. Kenapa masih Sinovac? Karena kita punyanya rantai dinginnya yang cocok di Indonesia itu. Bukan karena sebab yang lain atau gimana ya, karena itu dan efikasinya dianggap baik ya, sudah dicoba dan hasilnya juga udah bagus. Jadi kita harapkan masyarakat nggak usah takut, karena kita nggak usah takut ya, intinya kalau kita HP aja kita hampir pada Cina ya. Mobil juga banyak ada Cina, Eropa ya, dari yang lain-lain, jadi macam-macam. Jadi kita harus berpikir logis, jangan menggunakan logika yang tersesat dan menurut asumsi sendiri ya, bukan menurut literasi atau pakar-pakar yang sudah terkemuka yang tidak dipercaya. Kita cari sumber yang paling benar, tapi jangan membenarkan yang kita benar, padahal itu belum benar. Nah, jadi banyak sekali orang-orang yang seakan-akan menjadi ahli kesehatan, entah itu siapapun lah, entah itu dari ya, bukan bidangnya. Jadi kita harus bicara sesuai konteks ya. Kalau sebagai tenaga kesehatan ya bicara dengan secara hal ilmiah medisnya seperti apa, bukan hal yang lain. Kalau kita mengomentari orang medis mengomentari tentang otomotif ya apa. Nah, begitu pula sebaliknya. Jadi sesuai dengan keilmuan. Kita bicara dengan keilmuannya dan sesuatunya itu akan menimbulkan dampak. Nah, itu ya kita ngomong. Jadi mungkin kita yang ngomong nggak apa-apa, tapi kalau efeknya ke orang lain itu merugikan, itu yang bahaya. Ya Pak, jadi apa yang mau sampaikan Pak kepada warga-warga? Ya intinya menurut saya nggak usah takut vaksin ya. Soalnya vaksin itu aman dan halal. Intinya apa? Warga yang lain pun nggak masalah divaksin, karena dengan vaksinasi itu kita bisa menyudahi pandemi ini, karena insya Allah nanti apabila seluruh warga Indonesia minimal 80% itu warga yang sudah divaksin dan sudah terbentuk, itu kan harapan kita semua. Nah, dan ya tidak lepas lagi kita harus berdoa ya pada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu meminta pertolongan, perlindungan dan kesehatan, karena tiada kekuatan ya dari
selain dari Tuhan yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan vaksin adalah upaya ikhtiar kita semua setelah kita menjalankan juga prokes. Jadi jangan lupa untuk vaksin karena vaksin itu sudah terbukti aman dan halal juga ya Mbak ya. Iya. Sekian dari kami. Salam berbas. Sehat, bugar, produktif, cegah COVID. Itu penting.